Alas Roban, sebuah kawasan hutan lebat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dikenal bukan hanya karena cerita mistisnya, tetapi juga karena keberadaan rel kereta tua yang menyimpan nilai sejarah penting dalam perkembangan transportasi di Indonesia, terutama pada masa kolonial Belanda. Sejarah rel kereta di Alas Roban. Pertama, pembangunan pada masa Hindia Belanda. Rel kereta yang melintasi Alas Roban pertama kali dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1900-in, sebagai bagian dari jalur kereta Semarang-Tegal-Cirebon. Jalur ini dikelola oleh perusahaan kereta swasta Belanda, Staatspoorwegen SS. Kedua rute strategis dan medan sulit. Alas Roban merupakan kawasan perbukitan dan hutan yang cukup terjal dan rawan longsor. Pembangunan rel di daerah ini menjadi tantangan besar karena harus melalui tikungan tajam, tanjakan, dan tebing. Untuk mengatasinya, dibangun jalur rel yang berkelok dan juga beberapa terowongan serta jembatan. Ketiga, fungsi ekonomi. Rel ini menjadi sangat vital untuk pengangkutan hasil bumi seperti gula, teh, dan kopi dari daerah pedalaman Jawa Tengah menuju pelabuhan di Semarang dan Cirebon. Selain itu, jalur ini juga menjadi penghubung utama antar kota di jalur Pantura bagian tengah. Keempat, modernisasi dan jalur lama yang terlantar. Seiring waktu dan peningkatan volume transportasi, jalur di Alas Roban mengalami perluasan. Pada era Orde Baru, dibangun jalur ganda double track untuk memisahkan arah perjalanan, yang membuat sebagian jalur lama rel tunggal ditinggalkan. Rel-rel tua ini masih bisa ditemukan di beberapa titik, tersembunyi di balik semak dan pepohonan lebat. Misteri rel kereta tua di Alas Roban. Di sepanjang hutan Alas Roban yang lebat, terdapat sebuah jalur rel kereta yang sudah lama tidak lagi digunakan. Rel itu terletak di antara pepohonan besar yang hampir menutupi cahaya matahari, menciptakan suasana sepi dan angker. Meskipun jalur itu terabaikan, banyak yang masih percaya bahwa di sana terdapat kisah-kisah misterius yang tak terungkap. Pada suatu malam yang berkabut, seorang pria muda bernama Ardi memutuskan untuk menjelajahi daerah tersebut. Ia adalah seorang peneliti sejarah kereta api yang mendalami berbagai peninggalan rel kereta tua di Indonesia. Penasaran dengan cerita-cerita yang sering terdengar tentang rel kereta di Alas Roban, Ardi memutuskan untuk memulai ekspedisi malam itu. Dengan lampu senter di tangan, Ardi menyusuri rel yang sudah berkarat itu. Suasana semakin mencekam seiring dengan langkahnya yang mulai terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar seperti bisikan halus, namun yang paling aneh adalah suara deru kereta yang terdengar jauh di kejauhan. Padahal tidak ada kereta yang lewat di sana sejak puluhan tahun yang lalu. Ardi berhenti sejenak, mencoba mendengarkan suara itu. Namun, suara deru kereta itu semakin keras dan seolah semakin mendekat. Langkahnya semakin cepat, hampir tak bisa dikendalikan. Ia merasa seperti ada yang menariknya untuk terus maju. Tanpa disadari, ia sudah sampai di sebuah titik yang lebih gelap dan jauh dari jalan raya. Di sana, di tengah gelapnya malam, Ardi melihat sebuah gerbong kereta tua yang tergeletak di sisi rel. Namun yang membuatnya terkejut, gerbong itu tampaknya baru saja berhenti meskipun usianya sudah sangat tua dan berkarat, seperti ada kehidupan di dalamnya. Tiba-tiba, pintu gerbong terbuka perlahan, dan sesosok bayangan muncul dari dalamnya. Ardi berdiri terdiam, mata terfokus pada pintu gerbong yang perlahan terbuka. Bayangan yang muncul dari dalamnya tidak terlihat jelas, tetapi cukup untuk membuatnya merinding. Suara deru kereta yang sebelumnya terdengar semakin keras, kini bercampur dengan langkah-langkah berat yang datang dari dalam hutan. Bayangan itu bergerak lebih dekat, semakin jelas dengan setiap langkahnya. Ardi berusaha tenang, namun perasaan takut mulai menguasainya. Ia tidak tahu apakah yang dilihatnya itu manusia atau sesuatu yang lain. Gerbong kereta itu tampaknya seperti terjebak dalam waktu, tidak pernah benar-benar terlupakan atau hilang dari dunia ini. Siapa itu? Ardi mencoba bersuara, meskipun suaranya hampir tidak terdengar di antara gemerisik daun-daun kering yang terkep angin. Bayangan itu berhenti sejenak. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara napas Ardi yang terengah-engah. Tiba-tiba, suara seretan langkah kaki menghentak tanah, dan dari dalam gerbong, seorang pria muncul. Wajahnya sangat pucat.
Matanya kosong seperti lubang hitam yang tidak pernah mengandung kehidupan. "Jangan takut," suara pria itu terdengar serak, seolah-olah berasal dari kedalaman kegelapan yang sangat jauh. "Aku sudah lama menunggu seseorang seperti kamu." Ardi tertegun. Ada sesuatu yang sangat aneh dalam kata-kata pria itu. "Menunggu?" Hanya Ardi, meski ragu untuk melanjutkan percakapan. "Siapa kamu?" Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rel kereta yang tampak suram di bawah cahaya senter Ardi. "Aku adalah bagian dari cerita ini, rel ini, dan aku terperangkap di sini. Waktuku terhenti pada suatu malam yang sama seperti ini." Ardi merasa tubuhnya kaku, terjebak dalam kecemasan yang semakin mendalam. "Terperangkap?" Ardi mengulang kata-kata pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan kereta ini? Pria itu menghela nafas panjang, lalu berjalan mendekati Ardi. Langkahnya begitu ringan, seolah melayang. Pada malam yang penuh kabut, rel ini tidak hanya menghubungkan tempat, tetapi juga waktu. Ada kejadian yang tidak pernah terungkap. Kereta ini membawa penumpang tapi mereka tidak pernah sampai. Mereka terjebak, seperti aku. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari jauh, jauh lebih keras dari sebelumnya. Deru kereta yang seolah semakin mendekat membuat Ardi terkejut. "Apa itu?" Ardi bertanya panik. Pria itu hanya tersenyum misterius, matanya kosong. "Itu suara yang akan terus mengikutimu, Ardi. Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Gerbong kereta yang sebelumnya tampak usang itu tiba-tiba bergerak, meskipun tidak ada mesin yang terlihat bergerak. Rel yang terabaikan itu mulai bergetar dengan kekuatan yang tak terduga. Ardi merasa seperti terhisap ke dalam sebuah dunia yang tidak bisa dijelaskan. Ketika kereta itu semakin dekat, Ardi merasakan dunia sekitarnya mulai mengabur. Bayangan-bayangan mulai terwujud di sekitarnya mereka yang terperangkap dalam perjalanan tanpa akhir. "Sekarang, kamu adalah bagian dari cerita ini, Ardi," kata pria itu sambil menatap Ardi dengan tatapan kosong. "Selamanya." Saat kereta itu semakin mendekat, Ardi merasa tubuhnya seperti terhimpit oleh udara yang semakin berat. Deru roda besi di rel terdengar memekakan telinga, meskipun matanya tak bisa menangkap bayangan apapun selain kabut tebal yang membungkus segala sesuatu. Hanya suara itu, suara yang semakin keras, semakin nyata. Pria itu berdiri di depannya. Tubuhnya kini tampak seolah menyatu dengan gelapnya malam. Wajahnya yang pucat hanya sedikit terlihat dari balik bayangan. Namun tatapannya seolah menembus jauh ke dalam jiwa Ardi. "Kamu tidak bisa menghindar," suara pria itu bergema. "Kami semua sudah terjebak di sini. Terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berhenti." Ardi merasakan getaran kuat di bawah kakinya. Dan dalam sekejap, rel yang sebelumnya tampak usang kini berubah menjadi sesuatu yang sangat nyata. Kereta yang muncul dari kabut itu bukanlah kereta biasa. Gerbongnya terbuat dari logam tua yang berkarat. Namun di dalamnya ada cahaya merah redup yang menyinari ruangannya. Pintu gerbong terbuka dengan suara berderak, seakan mengundang Ardi untuk masuk. "Masuklah." Suara pria itu terdengar lebih dekat, hampir seperti bisikan yang langsung masuk ke dalam telinga Ardi. "Sekali kamu berada di sini, kamu akan tahu kebenaran kami." Namun, Ardi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Intuisi dan nalurinya memberitahunya bahwa ia tidak boleh masuk ke dalam kereta itu. "Aku tidak akan ikut denganmu," katanya, meskipun suaranya gemetar. Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu kosong, seperti senyuman yang tidak pernah memiliki kebahagiaan. "Kamu sudah berada di sini, Ardi. Tak ada jalan keluar." Tiba-tiba, Ardi merasakan kaki-kakinya mulai bergerak sendiri, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan tubuhnya menuju pintu kereta. Semakin keras ia mencoba untuk menahan langkahnya, semakin kuat pula tarikan itu. Setiap detik terasa seperti bertarung dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sebuah suara keras tiba-tiba menggelegar dari belakang, membuat Ardi menoleh. Bayangan-bayangan lain muncul dari kegelapan, sosok-sosok yang tampak samar namun jelas penumpang yang telah lama hilang, yang wajahnya penuh dengan kesedihan dan ketakutan yang tak terucapkan. Mereka semua berjalan perlahan, seolah terperangkap dalam tubuh mereka yang tidak bisa bergerak, hanya bisa mengikuti jejak yang tak berujung.
Semua orang yang pernah naik kereta ini akan tetap terjebak. Suara pria itu terdengar lagi. Dan kami menunggu seseorang yang bisa melepaskan kami. Ardi merasa seperti ada sesuatu yang menghancurkan pikirannya, pikiran-pikiran yang bercampur aduk, memaksa dirinya untuk bertindak, namun tubuhnya tidak bisa mengontrol gerakannya. Suara kereta semakin mendekat dengan sangat cepat, seperti sesuatu yang akan menelan segala sesuatunya dalam kegelapan. Tiba-tiba, Ardi merasakan suatu dorongan hebat, seakan tubuhnya tersentak mundur dengan kekuatan yang sangat besar. Ia jatuh ke tanah, dan dunia sekitarnya langsung berubah. Bayangan-bayangan itu menghilang seiring dengan suara deru kereta yang semakin jauh, dan dalam sekejap, hutan di sekitar rel itu kembali sunyi. Ardi terengah-engah. Tubuhnya gemetar. Ia memandang sekeliling, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sepenuhnya sendirian. Tidak ada lagi suara kereta, tidak ada lagi bayangan-bayangan yang menakutkan. Yang ada hanyalah gelap dan kabut tebal yang menutupi jalanan itu. Namun, di balik kesunyian itu, Ardi tahu satu hal, kereta itu belum pergi. Dan apa yang baru saja ia alami hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, Ardi bangkit dan berlari menuju jalan raya. Tetapi, saat ia berbalik untuk melihat ke belakang, matanya menangkap satu hal yang mengerikan. Di kejauhan, rel kereta tua itu terlihat kembali. Kereta itu bergerak dengan sendirinya, tanpa ada mesin yang terlihat. Ardi berlari, tak menoleh sedikit pun ke belakang. Meskipun rasa penasaran dan ketakutan menggelayuti pikirannya, langkah kakinya semakin cepat, terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawahnya ingin menahannya kembali. Suara desiran angin yang berputar semakin kencang, hampir seperti deru kereta yang semakin dekat. Namun, Ardi tidak bisa melihat apa-apa. Kabut yang tebal menutupi segalanya. Di dalam kepanikan yang semakin melanda, Ardi teringat akan kata-kata pria itu. Kamu sudah berada di sini, tak ada jalan keluar. Dan kini, kata-kata itu semakin terasa nyata. Kereta itu tak pernah benar-benar pergi. Setelah beberapa menit berlari, Ardi berhenti, terengah-engah. Tubuhnya hampir tidak mampu lagi menahan kelelahan. Ia melihat sekitar, mencari tanda jalan yang familiar. Hutan alas roban yang lebat seakan membingungkannya lebih dalam. Semuanya terasa sama seperti ia berputar-putar di tempat yang sama. Saat itulah ia mendengar sesuatu yang sangat pelan, hampir tidak terdengar, sebuah suara. Seperti suara roda kereta yang berderak di atas rel tua. Suara itu terdengar lebih dekat, dan semakin lama, semakin keras, seolah datang langsung ke arah Ardi. Ia menoleh dengan cepat, dan di antara kabut yang melayang, ia melihat bayangan yang sudah ia kenal. Gerbong kereta tua itu muncul lagi, namun kali ini lebih nyata, bergerak dengan sendirinya di rel yang sepi. Tanpa ada suara mesin atau suara manusia, kereta itu bergerak, menembus kabut yang semakin pekat. Tiba-tiba, bayangan pria yang pertama kali Ardi temui muncul di depan gerbong kereta. Matanya kosong, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya, ada keputusasaan yang lebih dalam, sebuah permohonan yang tertahan. Ardi, suara pria itu terdengar lirih, penuh dengan kepedihan. Kamu harus memilih. Ardi merasa jantungnya berdegup kencang. Memilih? Ia bertanya. Dengan suara bergetar, apa yang harus saya pilih? Pria itu melangkah lebih dekat, dan Ardi bisa melihat kini, wajah pria itu penuh dengan luka-luka yang tampaknya tak bisa sembuh. Aku dan yang lain kami terperangkap di sini. Tidak hanya oleh waktu, tapi juga oleh pilihan yang salah. Setiap kali kereta ini datang, ada orang baru yang harus memilih, ikut bersama kami, atau berusaha keluar dari lingkaran ini. Ardi merasa dadanya sesak. Tapi, aku tidak ingin terjebak seperti kamu, jawabnya dengan suara serak. Pria itu mengangguk pelan, meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya. Kami tidak punya pilihan, Ardi. Tapi kamu masih bisa memilih. Kamu masih bisa menghindarinya. Kereta ini tidak bisa terus berjalan tanpa seseorang untuk mengisi kekosongannya, tanpa seseorang yang bersedia menjadi bagian dari perjalanan ini.
Ardi memandang kereta itu dengan rasa ngeri yang mendalam. Suara deru roda yang mendekat semakin kuat, memanggilnya, menariknya. Ia bisa merasakan kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ardi dengan putus asa. Pria itu berhenti dan menatap Ardi dengan tatapan kosong. Kamu harus meninggalkan ini semua. Jangan ikuti kereta ini. Jangan terjebak oleh cerita ini. Tapi saat itu, suara gemuruh kereta terdengar begitu dekat. Seolah-olah rel itu menggetarkan tanah tempat Ardi berdiri. Tiba-tiba, Ardi merasakan tarikan kuat yang membuat tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, seperti ada kekuatan yang mencoba menariknya ke kereta. Kakinya mulai bergerak tanpa bisa dikendalikan. Langkahnya semakin cepat menuju rel yang tak bisa dilihat ujungnya. Jangan, pria itu berteriak. Lari, Ardi. Jangan biarkan dirimu terjebak. Namun, langkah Ardi semakin tak terkendali. Tubuhnya bergerak, dipaksa maju, meskipun ia berusaha untuk bertahan. Di depannya, kereta itu semakin mendekat, deru rodanya memekakan telinga. Dan bayangan-bayangan penumpang yang tak terlihat tampak bergerak di dalam gerbong. Ardi hampir tidak bisa menahan perasaan takut yang semakin mencekam. Di dalam kegelapan itu, ia mendengar bisikan-bisikan yang semakin jelas, bisikan dari mereka yang terperangkap di sana. Meminta tolong, menginginkan kebebasan yang tak kunjung datang. Pada detik terakhir, sebelum ia benar-benar melangkah ke dalam jangkauan kereta itu, Ardi berteriak dengan sekuat tenaga, "Aku tidak akan ikut, aku tidak akan menjadi bagian dari ini." Tiba-tiba, dunia di sekitarnya berhenti. Semua suara menghilang dalam sekejap. Rel yang berderak, kabut yang mengelilinginya. Bahkan bayangan pria itu semua menghilang seiring dengan teriakan Ardi. Ardi terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal, dan ketika ia membuka matanya, ia menemukan dirinya kembali di jalan raya, jauh dari rel kereta yang lama itu. Alam sekitar tampak biasa saja, tak ada lagi kabut, dan suara kereta itu tak terdengar lagi. Namun, saat ia berbalik dan melihat ke arah hutan alas roban, ia tahu kereta itu masih ada di sana, menunggu, mencari seseorang yang lain untuk membawa mereka keluar dari kegelapan yang tak pernah berakhir. Ardi berdiri di tengah jalan raya yang sunyi, tubuhnya lemas dan napasnya masih terengah-engah. Ia menatap hutan alas roban yang gelap di kejauhan, merasakan ketegangan di tubuhnya yang tak kunjung hilang. Kereta itu dan semua yang ada di dalamnya sepertinya masih membayangi pikirannya. Apa yang barusan ia alami? Apakah itu mimpi? Ataukah sebuah kenyataan yang terperangkap dalam dimensi lain? Namun, meskipun ia berada di luar hutan dan jauh dari rel itu, perasaan aneh masih menyelimutinya. Ada ketakutan yang tak terungkap, seperti bayangan yang mengikutinya, yang selalu ada di dalam kegelapan, menunggu momen ketika ia lengah. Ardi memutuskan untuk berjalan menuju desa terdekat, berharap bisa menemukan ketenangan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang barusan ia alami. Langkah kakinya terasa berat, dan jalanan yang biasanya terasa familiar kini tampak asing. Sesekali, ia menoleh ke belakang. Tetapi tidak ada apa-apa, hanya jalan raya yang kosong. Ketika ia memasuki desa, suasana malam terasa semakin sepi. Tak ada suara, bahkan angin pun tampaknya berhenti berhembus. Semua rumah tampak tertutup rapat, dan di kejauhan, Ardi melihat cahaya samar dari sebuah rumah tua di pinggir desa. Tanpa sadar, Ardi berjalan menuju rumah itu. Pikirannya kembali ke pria yang ia temui di rel kereta. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pria itu mengatakan bahwa ia harus memilih? Apa artinya semua itu? Ardi merasa bingung, namun entah mengapa, ia merasa dorongan untuk mencari jawaban semakin kuat. Saat ia mendekat, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seakan mengundangnya untuk masuk. Tanpa berpikir panjang, Ardi melangkah masuk. Di dalam rumah, suasananya sangat sunyi. Lampu-lampu tua yang remang hanya memberi sedikit penerangan. Di tengah ruang tamu, duduk seorang wanita tua, wajahnya tertutup oleh kain hitam, dan tubuhnya terbungkus dalam pakaian kusam. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap Ardi dengan mata yang tajam dan penuh rahasia. "Kamu akhirnya datang," kata wanita itu dengan suara yang serak, namun penuh dengan kepastian. Ardi terkejut. "Siapa kamu?" tanya Ardi dengan suara gemetar.
Meskipun ia merasa seakan ia sudah mengenal wanita itu. Wanita itu tersenyum, senyuman yang dingin, tetapi penuh makna. Aku adalah penjaga dari rahasia yang kamu coba lupakan. Jawabnya, sejak kamu melangkah di rel itu, tak ada lagi jalan untuk kembali. Rel itu, Ardi mulai berkata, aku sudah melarikan diri, aku sudah keluar dari sana. Wanita itu menggelengkan kepala pelan. Tidak ada yang benar-benar keluar, Ardi. Rel itu bukan hanya jalur kereta biasa. Ia adalah penghubung antara dunia yang satu dengan yang lain, tempat mereka yang terjebak mencari cara untuk bebas, dan mereka-mereka yang ada di dalam kereta itu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat itu. Mereka menunggu seseorang yang akan membuat mereka bebas. Ardi merasa jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyanya terbata-bata. Mereka menunggu siapa? Wanita itu menatap Ardi dalam-dalam, seolah melihat ke dalam jiwanya. Mereka menunggu kamu, Ardi. Kamu adalah pilihan yang mereka tunggu. Mereka tidak bisa keluar tanpa ada yang mengambil tempat mereka. Dan kamu telah memilih, tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadi bagian dari mereka. Ardi terdiam, ia merasa dunia di sekitarnya semakin gelap, dan suara deru kereta yang jauh terdengar lagi. Kali ini lebih nyata, seperti mengintai di balik setiap sudut ruang. Kereta itu, dengan penumpangnya, kini ada di dalam dirinya. Sebuah perasaan terperangkap mulai menjalar di tubuhnya. Semua yang terjadi, semua peristiwa yang ia alami seperti telah dirancang, seolah tak ada jalan keluar. Kenapa aku? Ardi akhirnya bertanya, hampir tak mampu menahan beban di dadanya. Wanita itu menghela nafas panjang, kemudian berdiri perlahan dan mendekati Ardi. Karena kamu yang memilih untuk tahu. Kamu yang tidak bisa menghindar. Cerita ini bukan tentang kereta atau rel, ini tentang pilihan yang tak pernah kita sadari ada di depan kita. Ketika wanita itu menyentuh bahu Ardi, ia merasa tubuhnya terhisap ke dalam gelapnya rumah itu. Di luar, suara deru kereta semakin mendekat, dan Ardi tahu, kali ini tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk melarikan diri. Semua yang ada di rel itu akan kembali mencari jalan keluar. Ardi, mereka menunggu. Dan kamu adalah bagian dari mereka. Sekali lagi, Ardi merasa dirinya terhisap ke dalam kabut, ke dalam perjalanan yang tak pernah berakhir, sementara kereta tua itu terus bergerak, menunggu penumpangnya yang baru.